Maka mereka yang sibuk dengan Al-Quran dan Sunnah, beribadah, berdakwah untuk Allah, mengamalkan ilmu-ilmu, belajar untuk Allah, maka Allah akan menjadikan kehidupannya jaya raya karena qanaah di hatinya, cukup dengan dunia apa yang ada padanya. Gak usahlah jadi capres, menyaingi Prabowo atau mendampingi Pak Anies. Gak usahlah. Qanaah dengan dunia yang ada. Tidak usah nyapres, tidak usah menjadi wakil presiden. Cukup apa adanya. Cukup dengan dunia. Wa ya'ti ilaihi dunya wa hiya ragimah. Maka akan datang dunia bertukuk lutut berkata, ambil aku. Ambil aku. Maka Allah jayakan dia dengan rizki yang melimpah. Menikahi istri yang banyak, mempunyai anak-anak yang banyak, mempunyai rumah yang banyak, mempunyai banyak yang banyak. Apa makna banyak? Bahasa Jawa, banyak adalah angsa. Mempunyai banyak yang banyak, maksudnya angsa yang banyak. Alhasil itu janji Allah. Dunia akan datang bertekuk lutut. Dikembalikan kepada hadis yang berikutnya, lafadznya, wa man kana hammuhu ad-dunya fahuwa yajri wara ad-dunya fayaj'alu yadahu syugla. Dijadikan tangannya itu sibuk, terus bekerja mengejar dunia, dan dunia akan lari darinya. Dan bahkan dunia akan mengejeknya dan terus mengatakan, kejarlah aku, kau kutangkap. Follow me if you can. Kejarlah aku jika kamu mampu. Sehingga bangun dari tidur, urusannya hanya dunia, dan memejamkan matanya dikarenakan capek mengejar dunia, dan dunia semakin dikejar semakin dia lari. Itu janji Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang hidupnya hanya sekedar mengejar dunia, maka kehidupannya dari tahun ke tahun itu saja. Tidak berkembang bisnisnya, tidak berkembang dunianya, dan bahkan semakin jauh ilmunya, semakin jauh ibadahnya. Namun barang siapa yang hamuhul akhirah, prestasi dia dalam menuntut ilmu tinggi, mengamalkan sunnah-sunnah yang termatikan, berdakwah kepada Allah secara ikhlas, maka apa? Hanya beberapa tahun, maka dia telah mendapatkan dunia apa yang dibutuhkan dan dikejar oleh manusia. Maka camkan ini wahai para penuntut ilmu, jangan ada di hati kalian penggembosan. Apa sih kalian duduk di markas-markas ilmu sampai kapan? Kalian kan butuh juga menikah. Kalian butuh juga untuk mempunyai anak. Nah, nanti anak kalian, istri kalian mau dikasih makan apa? Maka lihat dari saudara-saudara kita di sini akan ada yang menikah dengan cepat, mungkin sepekan, 2 pekan lagi. Dari mana dia bisa ngasih makan anak istrinya? Dan dari mana dia bisa dengan mudah menikah? Padahal di luar sana orang sampai berusia 27 tahun, 28 tahun, 30 masih mengejar-ngejar dunia dan belum sampai mampu untuk menikah. Maka ini yang baru kemarin menuntut ilmu setahun setengah, kemudian dimudahkan untuk menikah, dan setelah menikah nanti akan mendapatkan anak yang butuh kepada pampers dan butuh kepada susu, dan semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Maka ini bukti bahwa orang-orang yang menuntut ilmu, yang melaksanakan amal-amal soleh dan berdakwah, rizkinya dimudahkan oleh Allah. Cukup dengan ayat, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan cukup dengan ayat, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menjaga dan menolong agama Allah, berdakwah untuk Allah, maka Allah akan membantu orang ini dan akan menjadikan dia dikuatkan pondasi-pondasinya. Kembali kepada hadis. Di sini perlu kadang-kadang kita mengingatkan, menambah semangat kepada para penuntut ilmu, karena mungkin para penuntut ilmu ada gembosan, sampai kapan kita belajar? Kita juga ingin bekerja, mempunyai keluarga dan sebagainya. Maka itu jawabannya. Allah akan memudahkan urusan kita.
Jika Allah yang menciptakan kita dan yang memberikan rizki kepada kita telah menjanjikan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah di antaranya menuntut ilmu bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya, maka siapa yang akan menyulitkan kalau Allah mengatakan akan memudahkan urusannya? Maka tidak ada perkara yang sulit. Tinggal from here, di dalam hati kita ikhlas dan tawakul dan sidq ma Allah. Tawakal kepada Allah dan husnudon, benar janji-janji Allah itu, maka kalian akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka di dalam hadis, di hadis Abi Hurairah ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun bin nahar. Apa maknanya yata'aqabuna? Seperti para pekerja satpam ataupun para pekerja kantor ataupun para pekerja pabrik, ada shift 2, ada shift 1. Yata'aqabun maknanya saling bergantian. Seperti yang menjaga keamanan saling berganti, dan para polisi di kantor mereka ada yang menjadi shift awal dan nanti ada yang shift malam piket di kantor. Seperti itu maknanya yata'aqabun. Maka begitupun para malaikat yata'aqabun, mereka saling bergantian. Namun mereka bukan nongkrong di kantor, tetapi turun ke bumi. Yata'aqabuna fikum malaikatun bilail wa malaikatun bin nahar. Maka saling bergantian shift para malaikat-malaikat juga. Yang bekerja di malam hari turun ke bumi, dan yang bekerja di malam hari turun ke bumi. Maka bagaimana di sini? Yata'aqabun, mereka saling bergantian di malam dan di siang. Wa yajtami'una fi sholatil asr wa sholatil fajr. Maka dari dua shift malam dan siang itu ada di antara mereka waktu bertemu. Bagaimana waktu bertemu? Yang satu turun dari langit ke bumi, yang satu lagi dari bumi meninggalkan langit. Dari bumi naik ke langit, meninggalkan bumi. Maka disebutkan wa yajtami'un fi sholatil asr wa sholatil fajr. Maka bertemu shift pertama dengan shift kedua di waktu asr, dan bertemu di waktu sholatil fajr. Kita ambil contoh yang sholatil asr. Maka di waktu sholatil asr akan naik ke langit siapa? Shift siang, yang mana dia datang ba'dal fajr, terus di bumi sampai dia ba'dal asr naik ke langit. Dan di saat dia naik ke langit, bertemu dengan malaikat yang shift kedua, yang ditugaskan malam, turun ba'dal asr sampai ba'dal fajr. Paham? Berarti ketemu apa tidak? Dua malaikat ini, begitulah keadaannya. Wa yajtami'un fi sholatil asr wa sholati al fajr. Maka mereka berpas-pasan, ganti shift dari sholat fajr dan sholat asr. Tsumma ya'rujul ladina batu fikum. Kemudian dikisahkan malaikat yang batu. Apa makna batu? Hajar. Iya. Batu adalah batu. Bukan. Makna batu fi'lun madhi yang jamak, maknanya yang dia itu bermalam di bumi. Tsumma ya'ruju, makna ya'ruju naik ke langit. Maka naik ke langit malaikat yang tidur malam di bumi. Berarti shift apa? Shift mulai dari ba'dal asr, terus ba'dal maghrib, ba'dal isya, sampai adzan fajr. Ini yang dikisahkan di dalam hadis. Maka naiklah para malaikat yang shift malam, yang datang ba'dal asr dan naik, datang turun ke bumi ba'dal asr dan naik ke atas langit meninggalkan bumi ba'dal fajr. Maka para malaikat yang datang di shift malam mempersaksikan bagaimana kaum muslimin di malam hari, maka fayas'aluhum, siapa yang bertanya kepada mereka? Allah. Awas, apakah kalau begitu Allah tidak tahu? Kan Allah bertanya kepada malaikat, berarti Allah tidak tahu. Kalau tahu kenapa bertanya? Iya, bagaimana? Maka Allah bertanya bukan maknanya tidak tahu, tidak seperti pepatah kura-kura dalam perahu
pura-pura tidak tahu, padahal dia tahu. Bukan masalah itu. Di sini Allah mengetahui, namun membuat taukid bahwa Allah menanyakan malaikat agar dia bertanya kepada malaikat, namun dia tahu. Maka di dalam hadis disebutkan, fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Maka Allah menanyakan kepada para malaikat apa yang dilakukan oleh hambaku, dan dia maha mengetahui dengan ilmunya. Namun kenapa kalau dia tahu, Allah itu Jalla wa'ala tahu, bertanya kepada malaikat, hikmahnya agar meminta jawaban dari malaikat, dan malaikat melihat keadaan kaum muslimin, apa yang dilakukan di saat mereka bermalam di bumi. Itu maknanya. Maka ditanyakan, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tinggalkan hambaku? Tinggalkan berarti kapan? Waktu sholat fajr. Maka wahai malaikat yang tinggal bersama penduduk bumi di malam hari, yang tidur, maksudnya yang bermalam di bumi, apa yang dilakukan oleh penduduk bumi dari hamba-hambaku? Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu meninggalkan mereka? Maksudnya di saat sholat fajar mereka naik ke langit, di saat itu apa yang mereka lakukan? Kata para malaikat, taraknahum wahum yusallun. Wahai Allah, kami tinggalkan mereka dan kami naik, mereka sholat fajr. Mereka sholat untukmu, beribadah untukmu, berjamaah di masjid, hukumnya wajib. Dan ditanya di saat datang, wa atainahum wahum yusallun, dan kami datang kepada mereka, turun ke bumi malaikat ini, dan mereka dalam keadaan sholat apa? Hum yusallun. Sholat apa? Bingung. Sholat asr. Karena tadi disebutkan bertemu sip sholat asr dan sholat fajr. Maka di sini Allah menanyakan kepada malaikat yang bermalam di bumi, kapan turunnya? Ba'dal asr. Apa yang didapati? Wahum yusallun. Sholat apa? Sholat maghrib, sholat asr. Maka didapati mereka dalam keadaan sholat asr. Kemudian ditinggalkan sholat fajr dalam keadaan sholat fajr. Maka faedah dari hadis ini, pertama, dari segi lafdul, dari segi wajhud dalalah, wajah pendalilan dari kitab tauhid apa? Allah menanyakan kepada malaikat. Ini poin pendalilannya. Berarti Allah bertanya kepada malaikat, maknanya Allah mempunyai sifat kalam. Maka di sini wajah pendalilannya disebutkan, fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Maka Allah bertanya kepada malaikat, berarti Allah mempunyai sifat kalam. Ini poin pendalilan di kitab tauhid. Selesai. Dan faedah yang kedua dari hadis ini, pertama, Allah menciptakan malaikat dengan tugas masing-masing. Maka di sini tugasnya apa? Dia turun dan naik. Turun ke bumi dan naik ke langit. Setiap hari berbeda-beda. Ada 2 sip. Ini dari malaikat yang ditugaskan. Maka ini pendalilan kepada iman kepada malaikat dan iman kepada tugas khusus malaikat. Dan yang ketiga, keutamaan sholat fajr dan keutamaan sholat asr. Maka ini adalah dari sholatil wusta, sholat al-asr, keutamaannya adalah dipersaksikan oleh malaikat. Maka malaikat yang datang di sip malam, dia akan turun ba'dal asr, dilihat di saat kaum muslimin sholat asr. Maka ini keutamaan sholat asr berjamaah. Malaikat mempersaksikan dan akan mengutarakan kepada Allah di saat Allah selalu bertanya, kaifa taraktum ibadi, apa yang kamu lihat di saat kamu turun dan di saat kamu meninggalkan hambaku? Aku di saat meninggalkan mereka selang sholat fajr, dan aku datang mereka sholat asr. Maka ini keutamaan dari sholat asr dan sholat fajr. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wal muadzin yuadzin wa barakallahu fikum. Padahal mau masuk ke hadis yang berikutnya, namun waktu tidak mendukung.
Al-muadzin yuadzin. Sup. Ini komputer udah kena virus. Mau buka Syamilah nggak bisa.